Perkenalkan, nama gue Febri. Gue kebetulan 4 tahun ini gue lagi bergerak di bidang fotografi food and product kayak gitu. Ada kantor di Tangerang. Kita langsung masuk aja nih ya ke Oke, pertanyaan pertama. boleh. Nah, gimana sih Mas caranya menangani umpan balik dari klien ketika menggabungkan fotografi dan desain grafis? Soalnya kan kebanyakan dari klien-klien yang orang awam itu kan nggak begitu ngerti sama pemahaman apa yang kita punya. Ya, Gitu. mungkin gini ya, kalau gue sendiri makanya sebenarnya tadi ya, berarti kan antara orang awam sama orang yang ngerti ilmu, Iya. ya kan? Kalau dibilang expert kan berarti kan dia lebih paham banget nih, dalam banget kalau menurut gue gitu kan. Nah, berarti di situ harus ada sama dengan gue istilahin. Iya. Berarti ada convertnya nih. Nah, gue biasanya paling gue tektokan dulu. Gue ketemu sekali sama orangnya, kita ngobrol. Sebelum bridging kita ngobrol dulu, maksudnya mau kayak gimana nih. Nah, habis itu bridging berarti gue convert nih. Gue anak visual. Anak visual, gue anak foto. Berarti gue coba ngasihin mood board itu ya by visual. Lu mau kayak gini nggak? Mau kayak gini nggak? Oh, ini kurang sini. Oke. Kita benerin lagi. Nah, minimal sama dia dicoret-coret tuh gambarnya. Iya. Gue pengen warnanya misalkan tadinya ungu jadi pink, ungu jadi orange, atau bentuknya tadinya angle-nya pengen 45, ya kan? Terus jadi flat lay. Nah, itu kan berarti kan ntar dia harus nyesuaiin, tapi dengan pakai bahasanya dia sendiri. Iya. Nah, kita tinggal convert lagi, misalkan bahasa umumnya flat lay berarti mata burung atau Iya. dari atas gitu kan, dari atas kepala. Oh, ya udah, gue pengen tuh ngambil gambar dari ini. Ya udah, tulis aja, Bu. Atau Pak, tulis saya letet baru nyampe. Kadang-kadang gue pakai istilah sendiri. Kalau gue lagi bridging. Iya. Sampai gue bilang gini, action. Ini foto action. Foto action ini kayak gimana ya? Oh, foto action tuh ya misalnya ada kayak splash-nya, ngangkat Foto bergerak lah. Nah, kayak gitu. Gue sampai membuat kamu sendiri nih. Buat orang-orang yang nggak ngerti kan. Betul. Jadi kayak itu sih balik lagi ya Pak. Treatmentnya bagaimana kan? Soalnya kalau lo pakai treatment bahasa istilahnya fotografi atau videografi atau yang orang awam nggak paham, Itu kan nggak mungkin semuanya ngerti ya. Nah, pasti ketemunya mentok-mentok lagi gitu kan. Yang kemauan klien kayak gimana kita nggak dapet tuh berarti. Gue sih seringnya kayak gitu ya. Jadi kayak gue convert ke visual dulu, ntar dari visual itu mereka ngelihat, karena menurut gue tuh orang itu atau manusia sendiri mungkin ngeliat visual tuh lebih gampang dibandingin kata-kata. Kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau visual tuh menurut gue lebih kayak oh ya udah poinnya di sini, hilangnya di sini, ini harus dihilangin, ini harus dibenerin. Ya kalau misalkan ada revisi buat gue cuman minor lah. Nggak usah yang banyak-banyak banget. Itu yang kayak kecil-kecil gitu aja lah. Iya, betul. Biasanya gue kayak gitu sih. Gimana caranya kita bisa tetap up to date sama tren-tren yang ada di dalam desain grafis yang bisa diterapkan dalam ilmu fotografi? Oke, selama ini gue ngejalanin di dunia fotografi and videografi, itu tuh gue lebih banyak kayak mengamati, ngeliat referensi, ya kan. Setiap ada project kayak misalnya foto produk atau foto food itu, kebiasaan gue selalu bikin mood board, ya kan. Nah, gue sampai sekarang tuh masih gue terapin ilmu waktu gue kuliah atau sekolah dulu, yaitu ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi, yang dimana itu penting banget gitu kan, biar nggak dikata orang, mirip banget nih gitu kan. Soalnya menurut gue hari ini menemukan sesuatu yang belum pernah ada tuh mungkin hampir nggak mungkin gitu. Bener, setuju, hampir nggak mungkin, karena orang hari ini udah kayak referensi banyak. Kayak contoh, gue kebanyakan kayak misalkan lihat sampling, kayak gue nyebutin satu brand website tuh kayak Pinterest, kayak gitu kan. Gue lihat, oh arahnya kayak gini ya, ngeliat look style foto kayak gini ya, kayak gitu. Nah, tinggal penyesuaian sama klien ataupun yang gue kerjain, penyesuaian aja nih, cocok nggak nih. Kalau emang kurang cocok berarti kan gue harus moles. Nah, itu di situ gue memakai modifikasi gue. Berarti apa? Misalkan gue pernah ngegarap satu makanan lokal, ya kan? Cuman dia berdasarkan referensi makanan internasional, kayak katsuan gitu. Nah, tapi dia bahan-bahannya lokal. Nah, makanya gue coba tuh nerapin itu, kayak gue pakai yang elegan, yang modifikasinya yang minimalis itu nggak masuk. Orangnya nggak cocok. Kata dia gue pengen lebih ke lokalnya kelihatan. Ya udah, akhirnya gue
unjukin tuh di situ ada kemiri, ada kencur atau apalah bahan Ya, baku. rempah-rempah Indonesia. Iya, rempah-rempahnya ya, tapi rempah-rempah itu yang apa ya, membuat tuh makanan. Kayak gitu. Itu salah satu contohnya sih. Soalnya kalau di Pinterest kebanyakan mungkin ya, gue salah satu apa ya, kalau kita nyebutnya kiblat lah. Kiblat kita sering ngeliatnya ke arah situ. Pinterest kan kebanyakan paling kalau foto makanan yang elegan, minimalis. Iya, yang Eropa sama US banget lah kayak gitu. Nah, gue moles di kebutuhan klien atau kebutuhan customer yang gue maunya kayak gimana, kemauannya dia kayak gimana. Lagi nyesuaiin dari kemauannya mereka. Betul, penyesuaian. Nah, itu penting banget. Soalnya beberapa case gue pernah ngobrol sama teman-teman gue, maksudnya ya mungkin gue nganggapnya di bawah gue lah ya. Tapi gue nyebutnya bukan junior gue, tapi lebih ke temen. Karena mereka prospek kerjaannya sama kayak gue, berat kerjaannya. Mereka tuh udah kayak, entar dulu deh ATM apaan sih? Kalau sekarang banyak kayak gini, ya lo tinggal tempel doang. Cuman menurut gue ATM tuh penting banget sampai saat ini. Kayak gitu sih, sampai saat ini gue masih megang, kalau ngeliat itu gue lebih ke ATM, kayak gitu. Terus ngeliat referensi, bikin mood board itu simple atau hal yang kecil cuman berbahaya buat gue. Kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat Mas sendiri nih, gimana sih cara menentukan gaya visual yang Mas mau tampilin dalam fotografi tuh? Nah, Apa yang harus dipikirin, yang disiapin tuh gimana aja? Oke. Nah, tadi gue sempat sentil atau sedikit gue ngomong tentang namanya mood board, Iya. ya kan. Terus sedikit amati, tiru modifikasi itu tuh ilmu itu. Nah, mood board itu kan bagian dari cara kita nge-research ya. Nge-research dari si produk atau customer yang mereka mau. Makanya kan kadang-kadang gue kan selalu nanya, ini mau kayak gimana, looknya mau kayak apa gitu kan. Kadang-kadang customer tuh, oh gue udah punya mood boardnya nih, oh yaudah gue tinggal garap. Cuman kalau emang belum, berarti gue harus garap kan posisinya. Nah kayak gitu. Jadi kayak misalkan kalau di dunia kayak logo bla bla bla, gue lebih kayak nyobain visi misi lo apa sih? Kayak Apa gitu. yang mau disampaikan dari mereka? Bener. Dari si food tersebut atau produk tersebut kayak gitu. Kayak misalnya contoh, kenapa Jarum Super, ya kan? Jarum Super lo lihat deh videografinya rata-rata olahraga ekstrim, ya kan? Karena dia punya maksud adrenalin, gitu. Buat yang berani lah. Betul, kayak gitu. Iya. Berarti kan gue kebiasaan adalah selalu bikin mood board kayak gitu. Itu sih. Nah, kira-kira Mas bisa nggak sih ngejelasin gimana caranya Mas tuh ngatur komposisi dalam foto yang bisa mendukung elemen-elemen desain grafis? Oke. Kebetulan juga gue kan basicnya juga anak seni kan. Iya. Nah seni itu kan apa ya, buat gue tuh ledakan. Sini itu adalah Ledakan. Ya kan, dimana lo nggak bakal bisa bikin seni itu cuman kayak gini doang. SKS lah, sistem kebut semalam. Menurut gue kan kayak ntar dulu deh, seni itu harus ada prospek, ada pro, iya kan, pasca. Nah kayak gitu. Jadi kayak dari situ ngebentuk lah tuh. Kayak misalkan ada, gue misalkan contoh produk makanan nih, gue pengen ngasih elemen sampingnya buat banner tulisan. Berarti gue harus pakai apa namanya, komposisi kayak rule of third kan, karena agak ke samping dikit, gue ngasih space. Kalau nggak kayak misalkan lo lagi bikin video, misalkan ada orang lari, nggak mungkin dong lo kasih tahu kasih dead zone dari samping. Pasti kan lo ngambil space, ada depannya agak kosong karena lari ke depan bukan lari ke belakang. Ya kayak gitu sih, makanya lebih kayak mood boardnya lu penting kayak gitu, karena mood board itu bagian dari rencana plan lu itu, gitu aja sih. Iya. Nah berarti pada intinya nih gimana tuh caranya kita menentukan harganya? Gue sambil ngerokok boleh kan? Iya boleh, nggak apa-apa. Aduh. Iya nggak apa-apa ngerokok ya. Iya. Nggak apa-apa. Anjing. Tanya ini ya, fee-nya ya. Takarannya gimana sih? Takaran gue gini loh, gue lebih mikirnya kayak, berarti lo harus punya jam terbang. Pertama, mungkin gue ngeliat attitude dulu sih. Iya. Attitude itu mempengaruhi. Attitude dari si orang yang nyari kerja. Oh bukan.
Kan kita kan nanya tentang lo kalau misalnya di industri gaji lu berapa? Oh iya. Ya kan? Berarti dilihat dari situ dia punya attitude nggak? Abis itu jam terbang. Iya. Jam terbangnya, misalkan contoh, oke anak baru aja banyak tuh yang udah megang corporate gede gitu loh. Corporate gede gitu loh. Anak-anak baru fresh graduate banyak. Ya kan? Nah, itu ngaruh dong berarti dia punya pengalaman kerja, punya spirit kerjanya kayak gimana, mental kerjanya kayak apa. Terus selanjutnya adalah dari situ kan bisa tuh ngelihat perusahaan. Bukan ngedahulin Almed gitu loh. Gitu. Nah, dari situ minta berapa? Menurut gue Indonesia hari ini udah wajar sih di atas UMR. Oh iya. Ya contoh lah di atas 6.000 wajar banget. Harusnya kenapa? Karena maju banget. Industri kreatif Indonesia tuh maju. Mulai dari yang teman-teman street art, ya kan? Sampai yang di industri. Lo tau kan street art banyak banget tuh teman-teman. Terus yang di industri banyak juga. Kayak di TV-TV ya, gitu. kayak gitu. Jangan sampai kata-kata anak TV keluar. Apa tuh? Sebelum lo kena tipes, berarti lo bukan anak TV. Karena hidup lu 2 kali 24 jam, men. Iya. Gitu, robot banget gitu. Overwork gitu. Ya kita kan kebanyakan nggak workaholic juga orangnya. Kayak gitu. Ya udah berarti gitu aja sih Mas Ya, Febri. siap. Makasih banget udah meluangkan waktunya buat Baik. sharing-sharing, ngasih kita apa aja sih yang di kerjaan-kerjaannya Mas Febri nih. Benar-benar. Gimana aja buat kita-kita selaku perintis pertama Yono. di bidang DKP. Gaya ya, soto ya. Semoga ya bermanfaat ya. Amin, Semoga iya. bermanfaat gitu. Thank you Jangan ngelihat kanan kiri bahasa kasarnya. Temen gue kayak gini, temen gue kayak gini. Ya udah, jalan aja. Nggak usah cuek aja Cuek ya. aja kayak gitu. Yo, berarti itu aja. Oke, Sekian. siap. Thank you, bro. Thank you.